Good morning all. Morning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidy up your seat and put everything in front of your desk. After I say good morning, you must say or answer morning, morning, morning. Okay? Okay. Good morning, guys. Morning, morning, morning. Good morning, guys. Morning, morning, morning. Muratan ura ya. Good morning, guys. Morning, morning, morning. How are you today? I'm fine, and you? I'm fine too, thanks. What day is today? Today is Monday. What date is today? Today is 3 February. What is our lesson now? Our lesson now is Tari Islam. Okay, good. Okay guys, I'm standing here. I would like to station Tariq Islam lesson. To make you easy my speaking, I would like confirm Indonesian language. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah dipertemukan di pagi hari yang cerah ini. Semoga kita selalu diberikan hidayah serta rahmatnya kepada kita semua, agar kita semua selalu diberikan kesempatan beribadah yang lebih banyak lagi. Amin amin ya robbal alamin. Who is the leader? What is your name? Aca. Aca, please lead the prayer. Before studying, let's pray. Begin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, Uti mau bertanya, sekarang ini bulan apa? Sya'ban. Bulan Sya'ban, betul sekali teman-teman, dalam kalender Islam. Sebelum bulan Sya'ban adalah bulan apa ya teman-teman? Rajab. Rajab, bagus sekali. Tapi nih, di dalam bulan Rajab itu ada suatu momentum yang sangat luar biasa bagi seluruh umat Islam. Apakah ada yang tahu teman-teman? Saya tahu. Siapa nama kamu? Zahira. Silakan di depan untuk menjelaskan apa kejadian tersebut ya. Momentum pada bulan Rajab yaitu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj yaitu perjalanan Nabi dalam satu malam dari Masjidil Haram Mekah menuju ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Lalu naik ke langit yang ketujuh yaitu Sidratul Muntaha. Pada tiap-tiap langit, Nabi Muhammad bertemu dengan beberapa nabi-nabi yang terdahulu, seperti Nabi Adam pada langit yang pertama. Pada saat Isra Mi'raj, Nabi Muhammad menaiki kendaraan yang disebut buraq dan juga ditemani oleh malaikat Jibril. Sesampainya di langit yang paling atas, Nabi Muhammad
diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat 50 waktu dalam satu hari satu malam. Tapi karena Nabi Muhammad tahu bahwa umat-umatnya tidak sanggup untuk melaksanakan hal tersebut, maka Nabi Muhammad meminta untuk mengurangi yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu. Dan Nabi Muhammad menyetujui, dan Allah Subhanahu wa taala menyetujuinya. Dan sampai saat ini umat Islam wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu tersebut, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Betul sekali, tepuk tangan untuk Zafira. Betul sekali teman-teman apa yang dikatakan oleh Zafira, betul? Zahira, betul. Zahira mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW berusaha agar kita dipermudah untuk melaksanakan ibadah sholat. Berapa waktu teman-teman? 5 waktu, betul banget. Bayangkan deh, misalkan kalian sholatnya itu dalam 50 waktu. Apakah kalian sudah sanggup? Sanggup tidak? Tidak. Belum tentu kalian bisa menghafal Al-Quran. Belum tentu kalian mengaji kitab, mengaji Al-Quran, sekolah, dan hal yang lainnya. Tapi Nabi Muhammad berusaha agar tetap kita beribadah secara tepat waktu dan tidak terlalu lama. Oh ya, berarti kalian ini sangat mencintai Nabi, bukan? Iya. Oti mau nanya sebelumnya. Kalian sudah melaksanakan sholat subuh belum? Sudah. Alhamdulillah. Nih, kelas 8E ini sangat sekali mencintai Nabi Muhammad SAW ya. Ngomong-ngomong soal mencintai, kalau kita sedang mencintai seseorang, berarti kita harus mengetahui dong biodatanya, iya kan? Tanggal lahirnya, kisahnya, di mana sih rumahnya, gitu kan? Oke. Uti ingin kita bernyanyi bersama-sama mengenai kisah Sang Rasul. Ada yang mengetahui lagu tersebut? Tahu. Yuk, kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Abdullah Nama ayah. Ayo semuanya nyanyi ikutan. Aminah Ibundanya. Abdul Muthalib Yang semangat nyanyinya. kakeknya, Abu Thalib Pamannya. Khadijah istri setia. Fatimah putri tercinta. Yang semangat. Bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah Ayo semangat lagi. Dikeraskan lagi suaranya. yang penuh Suka duka. Inilah kisah Sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Tepuk tangan untuk kita semua. Hebat sekali teman-teman, kalian sangat sekali mencintai Nabi Muhammad SAW. Sampai kalian ini mengetahui siapa itu pamannya Nabi Muhammad, siapa itu ayah ibunya, kakeknya, hingga ke nasab-nasabnya. Insya Allah kita diberikan syafaat ketika di yaumul akhir nanti. Amin. Oh iya, pada materi sebelumnya kita telah membahas ya mengenai siapa itu pamannya Nabi Muhammad, betul tidak? Betul. Siapakah itu pamannya Nabi Muhammad? Iya, siapa nama kamu? Fahira, sebutkan siapa? Abu Thalib. Betul atau tidak? Betul. Betul sekali teman-teman. Abu Thalib adalah pamannya Nabi Muhammad SAW. Beliau itu selalu membantu apa yang dilakukan Nabi Muhammad. Mulai dari berdakwah, ketika Nabi Muhammad bersedih, selalu ada di samping Nabi Muhammad ya teman-teman. Sekarang, materi pembelajaran kita adalah yang pertama macam-macam mufrodat. Oh iya, sebelum kita ke pembelajaran, Uti ingin mengetes kecerdasan kalian dalam berbahasa, oke?
Sekarang kelompoknya perbagian tempat duduk. Sudah rapi? Sudah berkumpul? Tugasnya yang kelompok ini adalah kalian mencari mufrodat di dalam kitab tersebut. Oke, bisa dipahami? Bisa. Mulai dari sekarang, Uti kasih kalian waktu selama 1 menit. Masa 5 menit? Ya sudah deh, 2 menit saja ya. Mulai dari sekarang. Kertas aja, kertas biasa aja. Udah ditulis kan? Kertas biasa aja. Nanti kita Yang aku bagiin udah. kertas biasa tahu. Ya di kertas lembar. Tulis aja di kertas. Ya ditulis di dalam kertas. Tahu kan? Mufrodat apa saja yang tidak kalian ketahui di dalam kitab kalian? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang susah kah? Oke teman-teman, waktunya sebentar lagi akan habis. Uti hitung dari 10, hitung mundur ya. 10. Bentar Ti. Oke. 9. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1. Semua yang angkat tangan, tidak ada yang memegang pulpen atau apapun. Tidak ada yang memegang kitab ataupun kertasnya. Bisa dilihat teman-teman kalian? Apakah ada yang masih memegang pulpen? Tidak ada. Sekarang perwakilan kelompoknya harap mengumpulkan. Wah, banyak sekali ya teman-teman mufradat yang kalian tidak ketahui.
Oke, Uti sudah menuliskan dan ini yang paling banyak yang ada di dalam kertas yang telah kalian kumpulkan ya. Karena Uti sudah menulis, mari kita baca bersama-sama. Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Ammuhu, pamannya. Ammuhu, pamannya. Ammuhu, pamannya. Qala yaqulu, berkata. Qala yaqulu, berkata. Qala yaqulu, berkata. Kadziban, kebohongan. Kadziban, kebohongan. Hatta, sehingga. Hatta, sehingga. Maji'un, kedatangan. Maji'un, kedatangan. Ustimrara, menyerukan. Ustimrara, menyerukan. Oke, bagus sekali teman-teman. Kalian sudah bisa mengingat apa itu mufradat yang telah kalian pelajari dalam kitab tersebut. Oke, sebelum kita ke pembelajaran, karena kita sudah mengerjakan mufradat secara bersama-sama ya, Uti ingin kalian mengartikan kitab tersebut secara kelompok. Uti kasih waktunya selama 3 menit. Adakah yang ada masih waktu kurang? Kurang? Ya sudah deh, Uti kasih waktunya 5 menit ya. Mulai dari sekarang. Dan melihat pembelaan. Ada yang mau tanyain gak? Bisa kan? Lihat tuh mufradatnya yang tadi kita sudah kerjakan. Teman-teman, waktunya sudah habis. Sudah semuanya? Belum. Uti hitung mundur ya. Dari 5, 4, 3, 2, 1. Semuanya angkat tangan? Tidak ada? Oke. Semuanya angkat tangannya. Sudah, turunkan lagi tangannya. Sekarang Uti ingin bertanya ke kalian, dakwahnya Nabi Muhammad SAW itu sangat sulit atau sangat mudah? Sulit sekali ya teman-teman. Nabi Muhammad ini melakukan dakwah itu ada banyak sekali upaya yang beliau lakukan. Namun ketika Nabi Muhammad melakukan upaya tersebut, ada suatu kaum di situ melakukan upaya pula. Upaya tersebut itu ingin menyingkirkan Nabi Muhammad agar tidak di Mekah lagi. Suatu kaum apakah itu teman-teman? Kaum Quraisy. Betul sekali ya. Kita akan membahas mengenai upaya kaum Quraisy yang melemahkan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Perhatikan teman-teman,
Pembelajaran Tarik Islam ini Ukti berharap kalian dapat memahami perjuangan Nabi Muhammad SAW serta kalian mendapatkan wawasan dalam berbahasa Arab ataupun Inggris dan bahasa yang lainnya ya, agar kalian itu siap menghadapi tantangan di luar sana nanti. Banyak sekali orang di luar sana itu berpendidikan yang bagus, berbahasa yang bagus, dan kualitas otak mereka itu sangat bagus. Uti harap kalian ketika suatu saat nanti di masa depan nanti kalian menjadi pemuda dan pemudi yang berkualitas ya. Amin. Doakan ya. Upaya yang dilakukan kaum Quraisy adalah upaya tipu daya. Di dalam upaya tersebut dijelaskan mengenai upaya kebohongan atau suatu berita yang hoaks. Jadi gini maksud Uti, ketika musim haji tiba, kaum Quraisy itu merencanakan sesuatu. Nabi Muhammad pula merencanakan sesuatu. Apa itu? Di sisi lain Nabi Muhammad merencanakan dakwah ketika musim haji. Orang-orang yang dari berbagai negara itu ke musim haji itu ke Mekah. Tapi kaum Quraisy di sisi lain pula itu mereka merencanakan sesuatu. Salah satu di antara mereka berkata, "Wahai teman-temanku, bahwasannya Muhammad itu telah merencanakan sesuatu, yaitu akan menyiarkan agama Islam. Bagaimana dengan kita kaum Quraisy? Kita akan kekurangan banyak orang untuk menyembah berhala-berhala atau yang bisa disebut menyembah Tuhan-Tuhan mereka." Kaum Quraisy khawatir. Ada di salah satu temannya kaum Quraisy berkata, bagaimana jika kita menyebarkan berita hoaks mengenai Muhammad? Nabi Muhammad itu dibilang sesuatu yang sangat astagfirullahaladzim bagi kita. Teman-teman tahu tidak apa itu? Nabi Muhammad itu disebarkan berita hoaks berupa dukun. Nabi Muhammad adalah tukang sihir. Nabi Muhammad kerasukan jin. Ini yang kaum Quraisy lakukan kepada orang-orang yang melaksanakan haji. Nabi Muhammad dibilang tukang sihir, dibilang dukun atau kemasukan jin, sampai-sampai ada kaum Quraisy bilang begini kepada Nabi, "Wahai Muhammad, mengapa engkau menyebarkan agama Islam? Bisakah engkau berhenti?" "Saya tidak bisa berhenti," kata Nabi Muhammad, "karena ini adalah suatu amanah yang berat sekali." Ya teman-teman, berarti kalian sudah tahu dong upaya apa saja yang kaum Quraisy lakukan ya. Upayanya apa saja tuh? Upaya tipu daya. Dan yang kaum Quraisy katakan adalah dukun, tukang sihir, dan jin. Itu kepada Nabi Muhammad SAW ya. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas mengenai kedatangan kaum Quraisy kepada Abu Thalib. Itu kedatangan yang pertama. Sekarang kita akan membahas mengenai politik negosiasi terhadap Abu Thalib di dalam kedatangan kedua. Jadi di dalam kedatangan kedua, maji'u Quraisyin ala Abi Thalibin wasfi Rasulullah. Kaum Quraisy itu tidak kuat sekali dengan apa yang Nabi Muhammad lakukan. Beliau berkata, "Wahai Abu Thalib, hentikanlah keponakanmu, bahwasanya keponakanmu telah mengejek Tuhan-Tuhan kami, telah mencela Tuhan-Tuhan kami." Itu yang Abu Thalib rasakan. Apakah benar begitu? Kata Abu Thalib. Sedangkan kaum Quraisy itu, "Tolong hentikanlah keponakanmu atau kamu akan binasa dan keponakanmu juga." Abu Thalib sangat ketakutan mendengar hal tersebut. Akhirnya Abu Thalib bertemu dengan Rasulullah yang sedang berdakwah, dan Abu Thalib berkata, "Wahai kaum ponakanku, hentikanlah dakwahmu, sesungguhnya itu telah mengancam nyawamu dan mengancam nyawaku." Rasulullah dengan bergeming air mata yang
keluar banyak banget air mata karena pamannya itu akan dibunuh. Rasulullah sangat takut dan akhirnya Rasulullah berkata, "Wahai pamanku, aku tidak akan berhenti satupun atau aku binasa atas kaum mereka." Jadi yang dimaksud aku akan binasa atas kaum mereka, Nabi Muhammad itu tidak apa-apa dibunuh oleh mereka gitu. Dan di kedatangan ketiga yang dilakukan adalah negosiasi kaum Quraisy kepada Abu Thalib. Mereka itu menawarkan suatu pemuda ini nih sangat terpandang, tampan dan sangat gagah pemberani, yaitu bernama Imarah bin Al-Walid. Namun Abu Thalib ini menolak hal tersebut, sehingga kaum Quraisy ini tidak ada cara lain bagaimana bisa membujuk Abu Thalib agar menghentikan keponakannya. Karena nih ya teman-teman, ingat, Abu Thalib itu adalah pemimpin kaum Quraisy yang sangat terpandang. Makanya kaum Quraisy itu meminta bantuan kepada Abu Thalib sebagai pamannya. Begitu teman-teman, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut lagi. Selain negosiasi terhadap Abu Thalib, kaum Quraisy juga melaksanakan negosiasi terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi kaum Quraisy ini melakukan negosiasi secara 2 kali. Dengan siapa teman-teman? Abu Thalib dan Nabi Muhammad. Tapi ketika melaksanakan negosiasi dengan Abu Thalib, kaum Quraisy itu datang dengan kasar. Di dalam rumahnya kaum Quraisy langsung masuk rumahnya Abu Thalib. Tidak dengan ucapan salam atau perizinan dulu tuh seperti kita yang di kamar gitu. Dan yang kedua menggunakan ancaman. Tadi yang Uti sudah jelaskan, ancamannya berupa membunuh. Pertukaran Nabi Muhammad ditukar oleh Imarah. Dan negosiasi yang kedua adalah dengan Nabi Muhammad. Kaum Quraisy berkata, "Wahai Muhammad, aku tawarkan kepadamu suatu harta, jabatan tinggi di pemimpin kaum Quraisy, jabatan tinggi berupa raja, ya terus perempuan cantik, banyak perempuan, dan emas dan perak." Itu yang dinegosiasikan. Namun Nabi Muhammad menolak hal tersebut. Beliau tetap berdakwah dan sampai dengan kaum Quraisy meminta bantuan kepada Utbah. Utbah adalah paman Nabi yang nasabnya jauh. Utbah berkata, "Wahai keponakanku, engkau adalah keturunan yang sangat terpandang, nasabmu juga luhur sekali, keluargamu sangat terkenal. Tapi mengapa engkau membawa agama Islam yang sangat berat? Yang sangat berat sekali diterima oleh kita." Itu kata Utbah. Kita yang dimaksud adalah kaum Quraisy. Ya teman-teman. Lalu Nabi Muhammad berkata, "Aku tidak akan meninggalkan 1% pun mengenai dakwah tersebut." Utbah berkata pula, "Jika memang engkau Nabi, maka mintalah kepada Tuhanmu mengenai belahlah gunung-gunung, perbanyaklah sungai-sungai, perbanyaklah lautan, perbanyaklah harta yang berlimpah." Misalnya itu harta yang berlimpah, emas, perak, dan tambang. Itu yang dimaksud kaum Quraisy. Tapi Nabi Muhammad SAW itu tidak mau. Karena beliau merasakan akannya ada kekufuran nikmat dalam dirinya beliau. Itu yang beliau rasakan ya. Ketika berdakwah, Nabi Muhammad SAW itu tidak bergeming satupun, tidak berkata satupun atau menyerah. Beliau tetap sekali berdakwah dan beliau di belakang layar nih ketika di rumah beliau bersedih kepada istrinya yang bernama Siti Khadijah. Betul sekali teman-teman, bersedih dan selalu berdoa kepada Allah agar kaum Quraisy itu diberikan hidayah di dalam hatinya ya. Dan beliau tetap melanjutkan dakwah ketika beliau sedang dalam keadaan susah ataupun sedih. Oke teman-teman, bisa dipahami? Bisa. Oke teman-teman, Uti ingin memberi games ke kalian. Kalau Uti bilang pagi,
kalian tepuk 1 kali. Tapi kalau Uti bilang siang, kalian tepuk 2 kali. Kalau Uti bilang sore, kalian tepuk 3 kali. 1, 2, 3. Tapi ketika Uti bilang malam, tidak ada tepukan, melainkan begini. Bisa teman-teman? Bisa. Semuanya fokus, duduk yang rapi. Semuanya fokus ya, tidak ada yang memegang pulpen atau membaca buku. Oke. Tapi kalau ada yang salah, Uti akan kasih pertanyaan. Bisa teman-teman terima? Bisa? Pagi. Pagi. Kurang keras, pagi. Pagi. Malam. Maju ke depan. Malam begini sayang. Malam begini. Yuk maju ke depan. Gak apa-apa. Perkenalkan diri kamu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olivia Renata. Oke. Pertanyaannya adalah siapa istri Nabi? Siti? Oke, betul sekali teman-teman, tepuk tangan. Nah, bentar dulu ya. Kita kasih sesuatu. Ini. Silakan duduk, oke. Kita mulai lagi teman-teman. Semuanya fokus. Sore. Ulangin, sore. Siang. Siang. Dengarkan baik-baik ya. Sore, siang, malam. Sore. Sore. Siang. Malam. Malam. Pagi. Pagi. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk semuanya. Karena kita sudah melakukan games dan alhamdulillah kelas 8E ini sangat fokus sekali kepada materi pembelajarannya teman-teman. Betul tidak? Betul. Betul sekali. Sebelum kita mengakhiri, Uti ingin sekali kalian membacakan hasil dari arti kitab tersebut yang telah kalian lakukan secara kelompok. Ada yang mau? Kamu silakan maju. Dengarkan baik-baik ya teman-teman. Jika ada yang kurang kosakata kalian bisa diperbaiki oleh kelompok kedua di barisan sebelah kanan. Di barisan sebelah kiri, afwan. Perkenalkan diri, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nini Nasana. Nama saya Francisca Rahayu. Nama saya Janita Leticia Sulaiman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil terjemah dari bab 19 tentang kedatangan kaum Quraisy yang kedua kepada Abu Talib. Kalau ada yang kurang mufradatan ditulis. Allahumma sholli. Mereka berkata kepada paman Nabi SAW, kami sudah tahan pada saksian yang diberikan melalui kami, bodohkan dan mencela Tuhan Maha kami. Tidaklah engkau larang keponakanmu atau engkau izinkan kami mencegah dia. Pada amu-amuhu wa talaba minhu am yamtaniya. Khaufan alaihi min Quraisy fa'aba Rasul. Rasulullah SAW dipanggil oleh paman beliau dan meminta supaya Nabi berhenti dari mengajak hal itu karena gangguan Quraisy atas beliau, tetapi Rasul tetap enggan. Waqala wallahi la asruqa hadzal amra hatta yuzhirullah au ahlika jauna. Nabi berkata, demi Allah sedikit pun aku tidak akan meninggalkan urusan ini sehingga Allah memenangkan hal ini. Faqala lahu ammu azhab wa qala ma ahbabta fa wallahi la aslimuka abada. Pamannya berkata, pergilah dan katakan yang engkau suka, demi Allah aku tidak akan menyerahkan engkau selamanya.
Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Karena kalian telah maju dan membacakannya, nanti kasih hadiah ya. Semuanya perhatikan, sekarang tidak ada yang memegang apapun. Semuanya fokus, oke? Semuanya fokus. Kita tarik nafas dulu. Tarik nafas, lalu buang. Tutup mata kalian semuanya. Tidak ada yang tersenyum atau apapun, semuanya fokus. Mari kita refleksi dulu ya. Dari pembelajaran yang telah kita lakukan, oke? Tarik nafas, lalu hempaskan, buang. Tarik lagi, tarik nafas, buang lagi, oke? Tepuk tangan semuanya. Mari kita menyimpulkan bersama-sama mengenai apa pembelajaran yang tadi kita lakukan. Bisa kan teman-teman? Bisa. Pamannya Nabi itu siapa? Abu Thalib. Abu Thalib. Nabi Muhammad adalah Nabi keberapa Nabi Muhammad? Terakhir. Oke, bagus sekali teman-teman. Kita telah mempelajari materi yang sangat luar biasa ini ya. Mulai dari negosiasi politik antara Abu Thalib dan Nabi Muhammad SAW. Lalu turunlah surat Al-Kafirun. Ada yang hafal tidak surat Al-Kafirun? Hafal. Kita bunyi bersama-sama ya teman-teman. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidum ma 'abattum, wala antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Artinya adalah, secara ringkas adalah, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah, dan aku pun tidak akan menyembah Tuhanmu yang kamu sembah dan kamu pun tidak akan menyembah apa Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Shadaqallahul azim. Betul sekali teman-teman, itu sangat hebat loh. Surat Al-Kafirun memiliki makna yang sangat sekali luar biasa ya. Ketika hatinya sedang runtuh imannya, bacalah surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas ya teman-teman. Kita telah di penghujung materi hari ini. Ngomong-ngomong, Uti ada pantun, tapi pantunnya singkat. Bisa teman-teman? Ubur-ubur ikan lele. Sekian, terima kasih Le. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.